kita pengen loh Pak berubah, bukan nggak pengen Pak, tapi nggak tahu cara mulainya bagaimana ya. Karena kalau nanya atasan juga sibuk. Mau diskusi, bisa sibuk. Nanya teman juga sibuk. Bingung-bingung sendiri. Ya, yuk ada wake up call. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Ya, ada 5 pertanyaan. Jadi kalau teman-teman bisa menjawab 5 pertanyaan ini, insya Allah kita akan jauh lebih mudah mencapai apa yang kita harapkan, terutama dalam pekerjaan. Ya, yang pertama, menyadari panggilan saya. Apa itu panggilan saya? Sekarang saya tanya ya, ini satu pertanyaan yang susah. Kalau saya nanya, misalnya siapa di sini ya, ada nggak yang aktif ya? Mbak Hikmah, bisa dengar Mbak Hikmah? Mbak Hikmah Siti, bisa di-unmute dulu. Ya, kita coba ya, bisa? Iya Pak, maaf Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, saya mau coba nanya ke Mbak Hikmah. Mbak Hikmah sudah berapa lama bekerja? 12 tahun. 12 tahun. Ya. Coba Mbak Hikmah. Pertanyaan saya simpel. 12 tahun lalu, kenapa tiba-tiba Mbak Hikmah bisa terdampar di BPJS? Gimana jawabnya? Coba. Pertanyaannya gampang ya, tapi susah dijawab. Apa ya Pak? Susah ya? Oke, saya bantu pertanyaan. Kira-kira Mbak Hikmah percaya nggak bahwa Mbak Hikmah hanya kebetulan terdampar di BPJS? Atau sebenarnya sudah ada rencana dari Yang Maha Kuasa, Mbak Hikmah memang harus di BPJS? Coba jawab. Sepertinya memang nggak kebetulan sih Pak. Maksudnya udah sempat kerja di mana-mana, tapi ternyata yang lebih dulu manggil jadi karyawan tetap di sini gitu. Jadi ya diambil. Oke, makasih Mbak Hikmah ya. Ini jawaban paling jujur dan menurut saya ini juga jadi mewakili kita semua. Ternyata saya di BPJS ini bukan kebetulan. Ya, kita nggak pernah tahu tuh tiba-tiba ada di sini. Dan sekarang saya berkontribusi di sini, atau dalam bahasa psikologi disebut saya punya panggilan ya memang di BPJS ini. Saya punya panggilan, misalnya saya ya, di perusahaan ini. Yang lain juga sama. Jadi nggak ada yang kebetulan. Kalau kita udah nganggap bahwa kebetulan aja saya di sini, nggak ada semangat. Tapi saya yakin kalau panggilan tuh apa sih? Kayak dipanggil sama orang tua ya. Hikmah, sini dong. Sama ibu misalnya. Iya mah, kan gitu ya. Ada yang manggil gitu loh. Oh ternyata di BPJS inilah saya bukan terdampar ya, saya berkarir dan lain sebagainya. Jadi itu dia harus jadi dorongan semangat kita tuh. Ya, itu satu ya. Lalu yang kedua, kita sadar nggak sih apa tugas kita di BPJS? Kadang-kadang udah lama di BPJS bingung, iya ya, orang kenal, gawe di dia tanya liar sorangan. Nah, jangan gitu ya. Ya, tugas bukan sekedar tugas yang kita kerjakan rutin ya, tapi tugas tuh lebih ke tugas yang lebih ke besar gitu ya. Ya, BPJS ini apa sih? Melayani banyak orang ya. Berkontribusi pada negara, pada banyak orang ya. Coba teman-teman tidak bayangkan ya. Saya sendiri merasa bahwa BPJS ini seperti penyelamat banyak orang. Ya, severe banyak orang. Tapi kadang-kadang kita yang di BPJS kurang merasakan ya, ngerasanya masih sibuk kerja, capek segala macam. Tapi coba lihat orang-orang yang sudah bisa ditolong dari yang dulu harus bayar, begitu sakit harus jual rumah, jual tanah, sekarang sudah bisa di cover BPJS. Berapa banyak yang saya tanya, Pak, gimana Pak? Aduh, bersyukur Pak ada BPJS. Bersyukur. Jadi BPJS ini banyak doanya, banyak didoain orang. Betul nggak? Seluruh orang Indonesia ini doain BPJS. Tapi kita yang kerja di BPJS tidak merasa bangga. Aneh toh. Ada yang salah ini. Harusnya kita bangga, kita membantu orang banyak. Gitu kan ya? Jadi ngerti tugas saya apa di BPJS. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, apa yang saya bisa kembangkan di sini? Nah, ini sudah grow mindset-nya harus pikir. Jangan stagnan ya, kia-kia lah, tapi apa sih? Saya bisa apa sih sebenarnya? Ya kan ya?
saya harus apa sih? Masa gini-gini aja sih, gitu kan ya. Sementara orang BPJS semakin berkembang, mau support dengan berbagai kebijakan-kebijakan baru, saya bisa apa sih, gitu kan ya. Lalu yang keempat, apa peranan orang-orang di sekitar saya? Ya, karena kita nih hidup juga nggak sendirian. Ketika saya bekerja di BPJS ini harus sadar, orang-orang di sekitar kita itu juga hadir bukan kebetulan. Saya ingat satu video yang menarik ya. Dia bilang begini, ketika kita berharap menjadi orang yang lebih sabar, biasanya kita di sebelah kita muncul orang-orang yang membuat kita nggak sabar, betul ya? Ketika kita belajar untuk tidak mudah marah, di sebelah kita muncul orang-orang yang suka membuat kita marah. Jadi jangan salah ya, peranan orang-orang di sekitar kita ini bukan kebetulan. Yuk kita bersinergi, berkolaborasi, ya berbaik-baiklah dengan orang sekitar, ya supaya mereka juga bersikap positif pada kita sehingga kita nyaman kerjanya. Kadang-kadang problem kenapa lingkungan kerja nggak kondusif ya, bukan dari orang yang jauh, kadang-kadang dari kita sendiri. Karena kita sebel, kesel, baper, akhirnya orang juga ngikutin, kesel, baper, ngambek. Akhirnya nggak beres-beres tuh. Nah, gitu ya. Lalu yang kelima, bagaimana saya membantu orang di sekitar saya? Siapa yang kita bantu? Atasan kita, itu harus kita bantu. Ya, jangan malah ngelihat atasan, bawe si bapak mah, bawe si ibu mah. Nah, jangan gitu. Pak, mau bantuin apa lagi nih? Mau support apa lagi nih? Harusnya begitu. Ya, bantuin siapa? Teman-teman kita. Kenal sih? Iya, karena ngedekor, kebantuan itu ya. Nah, ya. Atau ke bawahan kita. Ya, kita improve kemampuan mereka, kesulitan mereka kita tanya. Ya, makanya saya sering bilang, jadi atasan di zaman sekarang itu nggak bisa efektif kalau nggak turun ke lapangan, turun ke bawah, lihat pekerjaan mereka, tanya ada kesulitan apa, bisa saya bantu nggak, walaupun saya atasan. Kalau kita cuma nongkrong di ruangan gitu ya, anak buah saya kemananya, udahlah, pokoknya saya kerjain gue sendiri. Anak buah nggak merasa punya atasan, mereka nggak merasa punya induk. Akhirnya apa? Ya mereka kerja salah-salah. Tapi kalau kita dalam ke lapangan, ruang kerjanya, gimana? Selesai belum yang ini? Belum Pak, ini ada kesulitan nih. Apa kesulitannya? Yuk bareng-bareng kita diskusi ya. Saya sering turun ke bawah, yang ngunjungin karyawan saya lagi pusing kerja gitu ya. Just sekedar say hello, bantuin ada masalah. Kadang-kadang juga, iya Pak, ini printer rusak Pak. Sini. Ya, walaupun saya ini seanak buah ya saya bantuin nih printer saya rapiin, saya ini. Nah, jalan nggak? Jalan Pak. Duh, makasih ya Pak El. Hal begitu loh, sederhana loh ya, bantuin orang tuh nggak perlu yang hebat-hebat gitu ya. Apalagi kalau kita sebagai pimpinan, kita harus support pekerjaan bawahan kita, gitu ya. Nah ini tadi ya, kayak callingnya, Anda tidak dapat menemukan panggilanmu jika dalam situasi nyaman, ya. Jadi kita perlu tantangan. Apa sih saya di BPJS ini, kontribusi saya apa sih? Apa cuman saya misalnya, kadang-kadang ada orang begini ya, kadang kerja tuh ada yang punya prinsip ya. Saya lucu punya teman dulu. Dre, kerja itu kayak orang minum kopi, katanya. Kayak ke warung kopi. Kenapa warung kopi? Ya kita masuk pekerjaan, ya kongko-kongko santai aja. Nanti kalau udah nggak betah ya saya keluar gitu. Kayak orang minum kopi, warung kopi. Ya, padahal bukan begitu cara kita kerja. Kalau kita merasa bahwa saya bukan kebetulan BPJS nih. Apa kontribusi saya ya? Harus bisa apa ya? Minimal saya harus mencapai apa ya? Nah, itu dilakukan, gitu kan ya. Terus ada juga yang, nah ini tugas utamanya apa sih? Ini yang saya bilang harus ngerti dulu. Tugas kita apa? Ini kan tugas-tugas umum, tapi ada tugas yang lebih tinggi. Apa sih yang harus saya capai? Ya, apalagi kalau menurut saya ya, teman-teman ini dengan bekerja di BPJS ini amalannya banyak loh. Ya, yang saya bilang tadi ya, doanya se-Indonesia doain BPJS supaya maju, supaya lancar. Kenapa? Mereka juga bisa survive, bisa tetap bertahan karena adanya BPJS. Itu aja udah satu motivasi buat kita seharusnya, gitu kan ya. Oke,